Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anadia Rosaria Nasiruddin dan Putri Fahrunisa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembuatan baterai sebagai penerapan sel volta pada mata kuliah pengembangan dan pengembangan praktikum IPA. Yang pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang. Ilmu kimia adalah ilmu yang berdasarkan eksperimen, di mana pembelajaran kimia disertai dengan kegiatan-kegiatan praktikum. Nah, selama ini kegiatan yang berlangsung di laboratorium itu adalah kegiatan yang menggunakan alat-alat yang mahal dan canggih. Ya, meskipun sudah ada beberapa yang sudah menggunakan dalam penerapan yang sederhana, tapi sebagian besar di sekolah-sekolah selama ini kegiatan yang berlangsung di laboratorium adalah menggunakan alat-alat yang mahal dan canggih. Nah, padahal eksperimen dapat dilakukan di mana saja dan dengan bahan yang biasa dikenal oleh kita, bahkan oleh siswa itu di kehidupan sehari-hari, dan alatnya pun juga bisa dikatakan lebih murah. Salah satunya itu baterai. Nah, baterai merupakan perangkat yang sering digunakan untuk praktikum kimia di sekolah, yaitu pada materi sel volta, karena perangkatnya yang sederhana. Nah, kegiatan praktikum sel volta yang dilakukan peserta didik itu biasanya menggunakan bahan kimia seperti FeSO4, CuSO4, ZnSO4, dan baterai. Nah, bahan-bahan kimia yang sering dipergunakan dalam kegiatan praktikum tersebut merupakan logam berat dan memiliki harga yang relatif mahal atau tidak terlalu ekonomis, ya. Nah, dan dapat berdampak negatif bagi lingkungan serta kesehatan manusia. Nah, dengan materi sel volta ini merupakan salah satu materi pelajaran di kimia di SMA yang terkadang hanya disampaikan sekilas saja, bahkan tidak disampaikan secara langsung. Akibatnya banyak siswa yang kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, dengan bantuan praktikum dalam bentuk yang sederhana ini dan mudah dimengerti dapat dijadikan alternatif untuk membantu guru dalam menyampaikan materi sel volta dengan memberikan contoh yang nyata dan menggunakan alat-alat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengembangan baterai sebagai alat praktikum pada materi sel volta, dan tujuannya yaitu untuk mengembangkan baterai sebagai alat praktikum pada materi sel volta. Landasan teori itu terdiri dari sel elektrolisis, kemudian penerapan sel volta, identitas pembelajaran, rujukan artikel, dan pengembangan baterai sebagai penerapan sel volta. Sel elektrokimia. Elektrokimia ini merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan elektron yang terjadi pada sebuah media pengantar listrik atau elektroda. Nah, elektroda ini terdiri dari elektroda positif dan elektroda negatif. Konsep elektrokimia itu didasari oleh reaksi reduksi
dan oksidasi, atau sering kita sebut juga dengan reaksi redoks dan larutan elektrolisis. Nah, sel elektrokimia ini terdiri dari dua, yaitu sel Volta atau sel Galvani dan sel elektrolisis. Di mana sel Volta atau sel Galvani ini adalah sel elektrokimia, di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Secara umum, sel Volta tersusun dari yang pertama anoda, yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kemudian katoda, yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Rangkaian luar, yaitu kawat konduktor yang menghubungkan anoda dengan katoda. Dan yang terakhir yaitu adanya jembatan garam, yaitu rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Selanjutnya adalah sel elektrolisis. Elektrolisis terjadi ketika aliran arus listrik melalui senyawa ionik dan mengalami reaksi kimia. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion tersebut yang menghantarkan arus listrik melalui larutan. Hantaran listrik melalui larutan elektrolit terjadi ketika sumber arus searah memberi muatan yang berbeda pada kedua elektroda. Selanjutnya, penerapan sel Volta dalam keseharian. Penerapan sel Volta ini sebenarnya sudah menjadi hal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, karena pada dasarnya penerapan sel Volta ini digunakan pada starter untuk barang-barang elektronik yang biasa kita gunakan, seperti misalnya kendaraan bermotor, televisi, senter, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah penerapan sel Volta yang paling sering kita jumpai, yaitu pada sel aki, baterai kering, baterai alkalin, dan baterai perak oksida. Identitas pembelajaran. Pengembangan alat praktikum yang akan kami kembangkan ini berdasarkan pada materi sel Volta pada mata pelajaran kimia kelas 12 dengan kompetensi dasar merancang sel Volta menggunakan bahan sekitar dan indikatornya, melakukan percobaan pembuatan baterai dengan bahan sekitar sebagai penerapan sel Volta. Pengembangan baterai sebagai penerapan sel Volta. Berdasarkan contoh penerapan sel Volta pada kehidupan sehari-hari, maka akan dikembangkan alat penerapan sel Volta, yaitu baterai kering dengan gambar yang ada pada slide. Di sini rancangan yang akan kami lakukan yaitu pembuatan baterai kering yang terdiri atas anoda, katoda, dan elektrolit. Anoda ini akan kami buat menggunakan aluminium foil yang gampang atau mudah ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya katodanya yang terbuat dari karbon akan kami gunakan isi batang pensil. Dan elektrolitnya yang terbuat dari larutan NaCl dan FeCl3. NaCl-nya akan kami gunakan garam, larutan garam, dan FeCl3-nya karat besi. Pengembangan baterai dengan penerapan sel Volta itu juga merujuk pada artikel yang kami temukan yang sesuai dengan pengembangan yang akan kami lakukan. Di sini ada 3 artikel yang kami kutip, yaitu pada artikel pertama peneliti menggunakan aluminium sebagai elektroda negatif atau anodanya, yang digunakan yaitu aluminium foil yang mudah untuk didapat. Dan peneliti juga menggunakan karbon atau grafit sebagai elektroda positif atau katoda. Pada artikel kedua, peneliti menggunakan grafit dari alam, yaitu karbon yang telah memiliki struktur kristal dan tersusun dari karbon yang membentuk struktur 3 dimensi. Nah, material ini dapat dijumpai di isi pensil yang sering kita gunakan untuk menulis. Dan di artikel ketiga juga, peneliti menggunakan grafit sebagai salah satu inti karbon yang merupakan konduktor listrik yang bisa digunakan sebagai material elektroda.
Selanjutnya rancangan alat praktikum. Di sini ada alat dan bahan, prosedur pembuatan, dan gambar rancangan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi bab 3 yaitu rancangan alat praktikum. Pada bab ini akan dijelaskan alat dan bahan, prosedur, dan gambar rancangan alat praktikum yang akan dikembangkan. Untuk alat-alat yang digunakan dalam pembuatan alat praktikum ini yaitu berupa batu baterai terdiri dari kapas, aluminium foil sebagai elektroda Al, isi pensil sebagai elektroda karbon, kabel hitam dan merah, kemudian multitester, penjepit buaya, dan wadah bekas berbentuk tabung. Untuk bahan-bahannya terdiri dari garam dapur NaCl, karat besi FeCl3, dan air H2O. Lalu untuk prosedur pembuatannya, hal pertama yang dilakukan yaitu dengan melarutkan garam dapur atau NaCl ini dengan air dalam wadah aqua gelas bekas. Kemudian yang langkah kedua, merebus besi-besi berkarat hingga terbentuk larutan FeCl3 yang nantinya akan berwarna kuning. Kemudian setelah larutan NaCl dan larutan FeCl3 sudah didapatkan, lalu langkah selanjutnya memotong aluminium dengan ukuran 8 cm x 5 cm. Setidaknya ini melebihi ketinggian dari kapas. Kemudian selanjutnya memotong kabel merah dan kabel hitam sepanjang 10 cm, kemudian mengelupaskan bagian ujung-ujung kabel sepanjang 2 cm sehingga serabut tembaganya itu terlihat. Kemudian melilitkan bagian atas pensil, isi pensil yang elektroda karbon itu dengan kabel berwarna hitam yang bagian atasnya sudah dibuka. Jadi serabut tembaganya itu dililitkan ke bagian ujung pensil yang berfungsi sebagai elektroda karbon. Kemudian langkah selanjutnya menggulung aluminium foil dan melilitkan bagian atas aluminium foil dengan kabel berwarna merah yang bagian atasnya sudah dibuka. Jadi sama seperti yang elektroda karbon tadi, untuk yang kabel merah ini serabut tembaganya itu dililitkan ke aluminium foil. Lalu setelah semuanya sudah, kemudian membungkus aluminium foil dengan isi pensil menggunakan kapas secara terpisah dan bagian atasnya sisakan sekitar 2 cm. Jadi aluminium foil yang sudah dililitkan kabel berwarna merah itu dibungkus dengan kapas, digulung. Kemudian yang isi pensil juga begitu, dibungkus dengan kapas, kemudian atasnya sisakan 2 cm. Lalu langkah selanjutnya, aluminium foil yang sudah dibungkus kapas itu tadi diberikan larutan NaCl dengan memasukkannya secara perlahan-lahan menggunakan sedotan sampai kapas itu saling menempel. Begitu pula dengan karbon atau isi pensil yang sudah dibungkus dengan kapas itu diberikan FeCl3. Jadi yang aluminium elektroda Al ini diberikan larutan NaCl, untuk yang elektroda karbon itu diberikan larutan FeCl3 atau karat besi. Kemudian kapas yang berisi aluminium foil ini yang sudah diberikan larutan NaCl dan isi pensil atau elektroda karbon yang sudah diberikan FeCl3 itu dimasukkan ke dalam wadah bekas yang berbentuk tabung, didekatkan sehingga mereka berdua bersebelahan. Selanjutnya mengulangi langkah 3 sampai langkah ke-9 sehingga nanti batu baterainya yang dibuat sebanyak 6 buah. Nah, kabel merah yang ada di aluminium foil itu disambungkan ke kabel hitam yang ada di isi pensil pada wadah yang selanjutnya, dan seterusnya sampai semuanya tersambung.
Kemudian sisakan kabel hitam dan kabel merah yang ada di bagian-bagian ujungnya. Kalau sudah selesai, ujung-ujung kabel itu dihubungkan ke prob multitester, kabel merah itu dihubungkan ke prob hitam, dan kabel hitam dihubungkan ke prob merah sehingga dapat dihitung tegangan yang dihasilkannya. Berikut ini adalah gambar rancangan alatnya. Jadi ini adalah wadahnya. Ini adalah wadahnya. Kemudian yang berwarna kuning itu adalah larutan FeCl3 yang sudah yang ada di dalamnya itu adalah isi pensil atau karbonnya yang sudah dililitkan kabel hitam. Kemudian sebelah kiri itu adalah kapas yang sudah diberi larutan garam dapur atau NaCl yang di dalamnya sudah ada aluminium foil sebagai elektroda Al, kemudian yang sudah dililitkan dengan kabel berwarna merah. Nah, kabel berwarna hitam dan kabel berwarna merah ini nantinya akan disambungkan ke multitester untuk diukur voltmeternya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami meminta kritik dan saran untuk perbaikan rancangan produk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.